kita cuma baik Allah Alhamdulillahirobbilalamin, puji Allah Subhanahu wa taala. Sore ini di hari Kamis 9 September kita diberi kesempatan untuk melaksanakan sebetulnya ini adalah perkuliahan praktikum fisika modern. Realnya itu adalah sebelumnya praktikum ya, bukan pertemuan seperti ini, tapi ini adalah dalam rangka mengisi waktu. Mungkin informasi kapan praktikum akan dimulai sudah ada belum? PJ-nya Anissa, kira-kira sudah ada informasi belum? Kapan praktikum fisika modern dimulai? Belum ada, Pak. Belum ada ya? Iya, Pak. Baik. Mudah-mudahan nanti di awal Oktober sudah bisa. Sekarang Timlek sedang membuat video percobaan gitu ya. Edaran terakhir dari rektor sih sebetulnya memungkinkan untuk melaksanakan praktikum. Sudah diperbolehkan melaksanakan praktikum meskipun kapasitasnya baru 50%. 50%. Nah, kemarin kita juga rapat di karena ya saya juga minta sih sebenarnya kegiatan praktikum ini juga harus didukung oleh seluruh dosen maupun oleh seluruh laboran gitu. Karena kalau laboran nama dosennya atau laborannya terutama nggak mendukung, ini susah juga sih kegiatan touring praktikum itu terlaksana gitu. Ya kalaupun nanti terlaksana tatap muka untuk praktikum, ya mungkin tidak semua mahasiswa bisa melakukan praktikum di perwakilan aja. Misalnya ada 40 dibagi 10 kelompok, ya karena 8 atau 10 kelompok, ya karena 10 kelompok jadi satu kelompok 4 orang. Mungkin nanti yang praktikum hanya 2 orang aja yang didata, dan itu juga mungkin cuma hanya satu modul aja, satu praktikum. Modul yang lainnya bisa saling bertukar. Nah, yang ambil data mungkin yang ditamakan misalnya yang memang masih tinggal di wilayah Jabodetabek. Kalau yang selama ini masih di luar Pulau Jawa atau di luar Pulau Jawa, mungkin takut memberatkan gitu ya. Jadi perwakilan yang rumahnya di Jabodetabek. Ya itu bayangan saya seperti itu. Agar supaya kita tidak kehilangan ya kan inti dari titik fokus dari MIPA itu kan atau fisika itu kan sebetulnya adalah kegiatan lab itu gitu, bukan teori gitu. Kegiatan lab yang memang tidak bisa ditentukan dengan daring gitu. Yang concern saya sih gitu. Ya keinginan kadang-kadang kalau nggak didukung sama teman-teman saya juga agak susah gitu. Dan ini juga perlu didukung oleh orang tua. Yang misalnya orang tua juga harus memberikan izin. Kalau orang tua yang nggak memberikan izin, ya udah bisa juga. Kalau mahasiswanya nggak mau, ya susah juga. Ya kalau mau enaknya ya saya juga enak sih, nggak usah praktikum, begini santai gitu kan. Cuma kan masa sih kita ada setahun lebih bikin menulis gitu kan. Sementara ini nggak benar gitu, nggak benarnya artinya ini nggak bisa praktikum itu. Nah, mahasiswa kampus lain juga kan masa gitu. Ya akhirnya kita hanya memang bisa berdoa gitu. Nah sekarang juga kita mau tiba-tiba ada di media gitu ada ada turunan corona apa tuh yang berkembang di Amerika Selatan itu was-was gitu. Baik, mungkin perkuliahan hari ini kita akan bahas langsung kita harus modulnya aja. Nah kemarin saudara diminta untuk percobaan Balmer ya. Bentar ya, ini
Dulu tuh baru saya jelaskan di fisika modern, apa di praktikum fisika modern? Seingat saya di praktikum Pak. Mau di praktikum? Ini berarti udah dibahas ya? Baru ya? Kalau nggak salah iya ya, udah dibahas ya ini ya. Udah dibahas ya ini ya, bener ya? Tolong ini kan konfirmasi udah ya, udah dibahas ya, Balmar. Pada pertemuan pertama praktikum ya? Ya sepertinya sudah Pak. Ya, iya baik. Nah, atom hidrogen memiliki satu elemen, jelaskan mekanisme peristiwa eksitasi dan deeksitasi. Oke, misalnya ya, coba setelah dijelaskan, kira-kira ini kumpulan tugas duanya, ya. Coba kita lihat Haris, ya. Kita lihat yang punya Haris. Ini pekerjaannya juga sama ya, kelompok saja. Supaya ya, langsung. Kok ini sih? Nah, ini yang Muhammad Arif. Mohon izin ya, Muhammad Haris. Izin ya. Pertanyaan pertama, atom hidrogen memiliki satu elektron. Jelaskan mekanisme peristiwa eksitasi dan deeksitasi serta bagaimana dan mengapa terjadi. Ya, ini mungkin saya juga kadang-kadang saya sering bilang kalau pertanyaan mengapa kadang sulit untuk menjawab. Mengapa ini bagaimana? Eksitasi adalah penambahan jumlah diskrit energi atau perpindahan elektron dari tingkat energi yang rendah ke tingkat energi yang tinggi. Ya benar, dengan menyerap energi. Ya, kalimat ini oke. Cuma ini yang penambahan sejumlah diskrit energi. Ya, dia karena ada tambahan energi, ya, sehingga si elektron bisa berpindah gitu ya. Dari tingkat energi rendah ke tingkat energi tinggi. Mekanisme eksitasi, ya, mekanisme 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 adalah tumbukan dengan partikel lain pada waktu. Nah, ini bukan tumbukan ya. Mekanisme eksitasi itu sebetulnya bukan dengan tumbukan, dia mendapatkan energi termal aja. Jadi dia dapatkan energi termal, maka dia bisa berpindah dari tingkat energi yang rendah ke tingkat energi yang tinggi. Kalau tumbukan itu nanti peristiwa pada pembentukan sinar X ya. Misalnya ada contoh, ya. Kalau tumbukan itu berarti ada kalau penunjuknya, jadi mekanisme eksitasi dan kalau saya
terus kalau dia turun dia akan kalau ada harusnya nggak. Sesuai bagus. Untuk pancaran adalah spektrum yang dipancarkan kembali dari membuat yang tersentuh tidak sama dengan antara satu
biasa dari teori. Teori luar ternyata mendukung atau yang perubahan terus perencanaan yang tapi turunkan pola intensitas distraksi misalkan ada yang menggunakan yang berbeda intensitas distraksi sifatnya turunan pada fisik yang dijamin saat melakukan visi yang lebih kecil maka sesuai dan kita akan lakukan yang visi yang lebih besar akan menuju orang yang kita ini pada saat terus kalau ada penyelesaian akan dilihat dari sana tapi ini nanti kita berpanjang kelompok kita akan dilakukan intensitas dari hasil distraksi untuk mendukung perjalanan tingkat pada cahaya lebih rendah atau lebih besar dari itu di sini tidak ada intensitas. Kalaupun mau dikatakan intensitas maka dikira itu adalah energi sebanding dengan kalau mau dilakukan intensitas itu sebanding dengan intensitas sebanding dengan energi ini kan sebanding dengan energi dan itu akan berbalik berbalik kalau panjangkan pada mana energi ini lebih kecil dibandingkan pada gelombang dengan sinyalnya yang berbalik lebih berat dan yang berbalik tapi ini sebanding dengan frekuensi bisa dilakukan. Jadi kalau panjang gelombangnya besar energi kecil maka kalau kondisi awalnya apa namanya kalau saya tahu ini kan ya harusnya kita pakainya di dia sebanding dengan mana D itu ya. Jadi kalau visi besar atau visi besar ini kalau D-nya besar jadi tidak akan taruhnya besar maka panjang gelombangnya besar ya. Panjang gelombangnya besar berarti energinya kecil ya. Energinya kecil maka tidak kecil. Pancaran saja kan kalau intensitas tanggal tinggi menggunakan tetapan visi yang kecil. Tetapan visi yang kecil berarti D-nya apa? Tetapan visi misalnya kan itu kan berbanding dengan D. Nah, kan nanti kita gunakan tetapan visi yang tidak terus tapi ini hanya simbol ya. Bahwa supaya Anda bisa gunakan tetapan visi nanti kalau dari percobaan dari praktikum ya tetapan visi itu sebanding dengan super D yaitu cara antar suara hasil itu adalah dalam satuan 1 nm ya. Jadi kalau misalnya saya punya tetapan visi 300 ya ini maknanya 1 mm ada 300 suara
Kalau tetapan visinya 600, maka kalau 1 ke 600, maksudnya 1 milimeter ada 600 celah. Nah, kalau tetapan visi, berarti tetapan visi yang lebih kecil berarti yang 300. Kalau tetapan visi yang lebih kecil, berarti kan jarak antar celahnya besar ya. Kalau jarak antar celahnya besar, berarti D-nya kan besar ya. Kalau D-nya besar, panjang gelombangnya juga bertambah besar. Jadi yang lebih kecil, dan tidak kecil. Nah, cuman yang berarti bisa tetapan visi yang kecil atau suatu macam sesuatu yang lebih banyak dan intensitasnya akan lebih terang. Kalau intensitas lebih terang itu bertambah atau sedikit atau enggak? Kalau dia lebih terang, lebih terang itu berarti lebih tajam ya. Intensitasnya kan harusnya dia lebih tinggi ya. Ini kan harusnya turun. Nah, ini nanti dicek aja. Tetapan visi yang lebih kecil maksudnya ya. Ada nggak Haris di sini? Haris? Haris katanya ada disconnect, Pak. Oh, di sini. Iya, dia sinyalnya katanya bermasalah, Pak. Iya, baik. Mungkin kalau menjawab pemaparannya, kalian bantu temennya bisa. Ada temennya? Iya, Pak. Saya Siapa nih? Coba. Nanti Siva. aja. Oh, Siva. Oke. Mohon Ada komentar nggak mengenai? Iya. Kalau tetapan visi yang lebih kecil ini maksudnya apa? Visi yang lebih kecil? Nanti di praktikum untuk yang pertama kamu ada aplikasi 3 visi. Visi itu semacam kayak plat kaca ini kecil, ya 1 kali 1 cm. Nah di sini tuh ada visi kecil kalau pakai mata telanjang dia nggak kelihatan halus kan. Jadi ada garis-garis halus, ada yang jumlah garisnya itu 300, ada yang mulai ada jumlah garisnya itu 100, 300, atau 600 ya. Tapi ini jarak cengkehnya adalah sama 1 kali 1 mili ya, itu adalah 1 milimeter. Jadi ada visi yang kalau 1 milimeter ada 100 garis, dan visi yang kalau dia 100 garis maka kita sebut tatapan visinya 100. Nah, visi yang 300 itu makanya dalam 1 milimeter ada 300 garis, ada 300 celah. Ya, kalau kita visi 600 berarti dalam 1 milimeter ada 600 garis. Jadi semakin besar tetapan visi, jumlah garisnya semakin banyak, tapi menghuni panjang garis yang sama yaitu 1 milimeter. Nah, demikian kalau D itu adalah jarak antar celah, maka kalau tetapan visinya besar, maka jarak antar celahnya kecil gitu kan ya. Jadi kalau tetapan ya, visi tetapan visi besar, maka apa D-nya kecil, jarak antar celahnya kecil karena dia makin rapat kan, makin padat penduduknya. Kalau tetapan visi besar misalnya 600, ya jarak antar celahnya lebih dekat dibandingkan tetapan visi yang 300. Jadi kalau D semakin kecil, ya kita lihat hubungan D sebanding dengan panjang gelombang, berarti kalau D-nya kecil, panjang gelombangnya juga kecil. Kalau D-nya besar, panjang gelombangnya juga besar. Artinya gini, panjang gelombang yang sebentar ya, bahasanya bukan gitu ya.
Bentar ya. Eh, kita kan gunakan D yang koordinatnya teralat ya. Jadi jadi kaitan antara panjang gelombang dengan D itu tidak ada turunannya gitu ya. Jadi katakanlah dalam satu kejadian D itu panasan ya. Jadi yang berpengaruh terhadap D itu nanti adalah sudut hamburannya. Kalau sudut hamburannya mungkin besar atau panjang sebentar. Oh iya, gini maksudnya. Ini kan sebetulnya ada kelipatan dari N. Ya. Ada kelipatan N. Ya, jadi kalau misalnya D-nya semakin besar, nilai panjang gelombangnya semakin kecil ya. Ya, karena dia nanti ada kelipatan pengaruh dari N-nya, kodenya dia berapa. Jadi kalau jarak antar kelas makin ini apa yang diceritakan ini adalah dari hasil eksperimen. Jadi kalau kita pakai celah yang besar, maka jumlah order yang diperoleh akan semakin kecil. Ilustrasinya adalah gambar ini. Kalau misalnya ini celah ya, nah, dari sini ke sini itu adalah D, maka seperti ini. Ini sudah ini tapi apa tekanan. Nah, jadi D kalau D-nya kecil, maka tekanan akan semakin besar. Sesuai. Jadi D pertama sebanding atau peta pertama sebanding dengan seperti gitu ya. Berbanding terbalik. Kalau D-nya kecil maka tetanya besar. Sehingga kalau teta besar dia kan beloknya semakin besar kan. Semakin besar. Sementara kalau D-nya kecil, ya D-nya kecil maka dia di nyatanya kecil aja, di belokannya hanya sedikit. Untuk itu kenapa kalau pada kisi yang kecil ini adalah pola order 1, ini order 2, ini order 3. Jadi kalau D-nya itu besar, maka semakin banyak order yang bisa diamati. Tapi kalau D-nya kecil, semakin sedikit order pola interferensi yang bisa diamati. Ya, baik. Itu mungkin ya. Ada yang mau ditanyakan silakan. Silakan kalau mau ditanyakan. Ismar, boleh izin tanya nggak? Ya, silakan. Kan dari model atom Bohr itu kan untuk perpindahan atom memerlukan energi. Ya. Nah, itu energi yang dikeluarkan itu bisa kita amati nggak, Pak? Atau enggak gitu? Pada saat kamu melakukan percobaan Balmer,
kamu mengamati spektrum energi cahaya yang dipancarkan, yaitu adalah bisa teramati gitu. Kamu ngelihat lampu bohlam, yaitu energi yang dipancarkan. Lampu TL, lampu putih, itu adalah energi yang dipancarkan. Jadi pancaran energi itu bisa kamu amati. Kalau dengan mata telanjang kamu lihatnya katakanlah mungkin sebagai suatu cahaya kontinus putih saja. Ya itu tergantung nanti sumber cahayanya apakah dia akan. Tapi kalau kamu pakai spektrometer, nanti kamu bisa melihat bahwa pancaran itu merupakan spektrum yang diskrit. Kalau pakai buat yang apa ya namanya, yang kayak buat ngelihat gelombang gitu, bisa nggak Pak? Ya bisa. Sebentar ya. Kita coba. Ya, baik. Sebetulnya gini ya. Kalau kita pakai nanti bisa dicek ya. Atau ini mungkin menarik juga nih, kalau misalnya kita bisa melakukan suatu eksperimen sederhana di rumah. Untuk lampu atom hidrogen, maka yang bisa kita lihat itu kan kira-kira warna merah, gitu ya. Warna biru hijauan, ya, biru hijauan, dan warna ungu. Kenapa tiga warna ini? Ya karena memang untuk atom hidrogen, ya, transisinya itu adalah ungu, ya. Untuk atom hidrogen, ya, untuk atom hidrogen. Kalau ini misalnya lampu, ya, ini katakan ini misalnya lampu katoda, di dalamnya berisi gas hidrogen, gitu ya. Berisi gas hidrogen, terus ini kita kasih beda potensial. Nah, otomatis begitu kita kasih beda potensial, ini kan atom-atom gas hidrogen ini akan dapat tambahan energi yang tadinya ini katakanlah N sama dengan 1, ya, pada dasar, ini sama dengan 2, sama dengan 3, sama dengan 4, dan seterusnya. Nah, atom hidrogen yang dalam keadaan dasar mula-mula dia misalnya ada di sini, ya, dalam dasar. Karena dikasih beda potensial, berarti kan ada tambahan energi listrik bagi atomnya, sehingga dia tereksitasi. Ada yang ke-5, ya, ada yang ke-4, ya, ada yang ke-3. Nah, sekali lagi, kondisi-kondisi khususnya di 2, 3, 4, 5, ini adalah kondisi-kondisi yang tidak stabil. Nah, jadi biasanya kalau dia udah naik ke sini, maka dia cenderung untuk turun mencari titik keseimbangannya. Titik keseimbangannya yang rendah. Cara rendah dengan tinggi, jangan sampai rancu. Rendah karena berdasarkan dari kita tahu yang ini tidak rendah. Pada dasarnya dia yang mendekati energi ikatan yang kuat, gitu. Ya, baik lagi kita pakai paradigma bawah rendah atas tinggi. Jadi dia naik ke atas, ada yang ke tingkat energi yang 5, ada yang ke tingkat energi 4, ada ke tingkat energi yang 3. Nah, ini tidak stabil, jadi dia cenderung untuk cari yang lebih stabil untuk ke bawah. Nah, jadi pertanyaannya kenapa dia kedua? Kalau dari rumusan Balmer gimana? Mungkin ada R ya, betul? 1 per 2 kuadrat gitu ya. Yang dia 1 per N kuadrat gitu ya. Ini adalah panggilan gelombangnya untuk tingkat energi N gitu ya. Mengapa tidak di 2 per 1? Ya, selama lampu hidrogen ini dihubungkan dengan beda potensial, berarti kan dia ada tambahan energi. Nggak mungkin dia balik dari sini. Jadi yang memungkinkan dia turun ke 2. Yang 5 turun ke 2, yang 3 turun ke 2. Kalau yang dari 3 ke 2, dia nanti akan memancarkan warna merah. Kalau yang dari 4 ke 2, dia akan memancarkan warna
hijau gitu ya. Sementara dari yang 5 ke 2 dia akan mendapatkan warna ungu. Transisi ini atau dicek ya transisinya dari mana ke mana ya. Kalau dia transisinya dari mana ke mana. Dicek lagi, yang kita lihat itu adalah warna putih ya, warna bertiga polikromatis. Kalau dengan menggunakan spektrometer ya kita bisa melihat spektrum warna-warna membentuk tersebut. Kemudian apa yang terjadi misalnya dengan Pak Buang kan beda lagi ya. Buang beda lagi. Ini ada filamennya ya. Nah, ini cahayanya terjadi bukan karena transisi ya, tapi ini berkembang. Kenapa dia berkembang? Karena ini bahannya biasanya pasti asam ya, tempat yang memiliki resistansi listrik yang sangat tinggi. Begitu listriknya kita hubungkan dengan udara potensial, ya, karena dia resistansinya tinggi, panas, akhirnya dia mengejarkan cahaya, ya, mengejarkan cahaya. Jadi lampu, ya, itu yang pertama kali dibuat oleh Thomas Edison. Nah kalau ditanya apa kalau wattnya diganti, ya wattnya diganti itu berarti menambah energi kan, menambah energi yang tentunya juga akan meningkatkan tingkat keterangannya ya. Jadi nanti kalau spektrum yang kita lihat, ya kalau misalnya kita nyebut pakai spektrometer, spektrum warna merah itu biasanya lebar spektrumnya, dan kadang-kadang lebarnya begini. Kita lihat ini warna merah nih. Tapi kalau warna ungu dia biasanya kecil gini. Nah, kalau warna ungu kecil dia tajam, terang. Kita bisa menentukan batas-batasnya. Kalau ini ya dia blur gitu ya, blur. Batas-batasnya dia melebar gitu. Dia batas-batasnya tidak sejelas kalau dia spektrumnya. Nah ini kalau kita sebutkan ini intensitasnya paling tinggi, ya tentunya adalah ini. Kalau intensitas itu kan diartikan berbanding dengan energi persatuan luas ya. Energi persatuan luas. Ya, kalau daya itu kan energi persatuan waktu. Kalau intensitas daya waktu persatuan luas itu ya kalau salah ditambahkan waktu. Kalau daya itu kan energi persatuan waktu. Kalau intensitas energi persatuan waktu persatuan luas gitu. Ya itu mungkin jawaban saya ya. Sesuai nggak dengan pertanyaannya tadi? Sesuai Pak. Iya. Terima kasih Pak. Iya baik. Silakan mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Selanjutnya, hari ini kita akan bicara persamaan Thomson. Ya. Persamaan Thomson itu adalah tujuannya menentukan nilai perkembangan muatan terhadap massa elektron. Jadi hal terbesar dari hasil percobaan Thomson ini adalah secara eksperimen membuktikan bahwa elektron itu adalah bagian dari atom. Ya. Jadi dulu para ilmuwan percaya bahwa elektron itu adalah bukan bagian dari atom, dia merupakan suatu
apa ya, gelombang elektromagnetik tadi. Jadi dia dua gelombang ya, elektron itu sinar elektron dan sebagainya. Jadi dia bukan partikel. Nah, percobaan Thomson lah yang menunjukkan kalau kita mengukur berkas elektron. Oh, iya ya Bu, iya. Saya cinta lalu. Iya, iya ya. Ya. Nah, hasil percobaan inilah yang ya, ya, hasil percobaan yang menunjukkan adanya rasio antara muatan dengan massa dari elektron. Inilah yang baru akhirnya membuat kesimpulan bahwa elektron adalah bagian kenapa deh? Sorry, ini elektron adalah partikel bagian dari atom. Ya. Dulu kita mempercayai elektron itu adalah gelombang saja, bukan satu partikel, tapi dia gelombang. Ya, gelombang apa ya? Seperti gelombang cahaya. Cahaya kan kita nggak punya partikel kan. Nah, foton kan nggak ada cahayanya ya. Dulu kan kita bilang itu nggak ada massa. Kemudian Einstein yang membuat menghubungkan antara sifat gelombang dengan sifat sifat massa. Jadi panjang gelombang ada kaitannya dengan massa. Berkeley yang membuat perumusan seperti ini, ya kan, Berkeley. Dan lihat ini adalah sifat gelombang, ini adalah momentum. Momentum itu kan massa dikalikan kecepatan. Momentum ini kan adalah sifat partikel. Nah, dihubungkan dengan tetapan Planck. Nah, ini dulu Thomson yang menunjukkan bahwa elektron dia memiliki nisbah antara muatan dengan masanya. Nah, massa ini kan sifat dari partikel. Jadi elektron itu memiliki massa. Massanya berapa? Nah, ini nanti percobaan Thomson dilanjutkan dengan percobaan Millikan. Ya. Massa sebelumnya kita udah mengetahui, akhirnya massa elektron bisa kita ketahui ya. Massa elektron diketahui 9 kali 10 pangkat dari 31 kilogram ya. Dengan spektroskopi massa dan sebagainya. Nanti silakan baca bagaimana menentukan massa elektron. Muatannya berapa? Nah, muatannya itu yang kemudian dibuktikan dengan percobaan Millikan. Percobaan Millikan membuktikan bahwa nilai muatan elektron itu adalah nilai muatan dasarnya itu adalah E sebesar 1,6 kali 10 pangkat 19 kali. Ya, ini nanti Millikan. Nanti ini kita bahas ya. Prinsipnya percobaan Thomson itu, nah ini ada berkas elektron di dalam tabung di dalam tabung katoda yang berisi berkas elektron, kemudian diberi medan magnet. Ini rumusan seperti ini, sehingga dari rumusan ini bisa memperoleh. Nah, jadi penentuan E per M ini dilakukan dengan besaran-besaran yang bisa terukur secara langsung. Ya, jadi ini kekuatan matematika seperti ini kita bisa menentukan besaran-besaran secara tidak langsung. Ini adalah besaran-besaran yang tidak bisa diukur secara langsung. Ini adalah besaran-besaran yang bisa diukur secara langsung. Besaran ini kan apa sih ini? Tegangan ya. Tegangan ya. Ininya medan magnet. Ya kan? Ininya jari-jari bekas elektron. Jadi ini adalah semuanya besaran-besaran yang bisa diukur secara langsung di dalam percobaan atau eksperimen. Sementara ini adalah besaran-besaran yang tidak bisa terukur secara langsung. Nah, dari hasil uraian matematis ini ada kaitannya seperti ini. Karena dari sini kita bisa menentukan nilai E per M-nya. Ya. Kemudian orang bisa menentukan nilai massa elektron itu berapa? Ya, tadi sudah disebutkan 9,1 kali 10 pangkat 3. Nah, kemudian nilai muatannya berapa? Dari percobaan Millikan. Percobaan Millikan juga sederhana kan, dia hanya
ngasih tetesan oil gitu ya ke dalam suatu medan listrik ya. Nah, kemudian diamati pergerakannya, kemudian bisa dikalkulasikan sehingga bisa dapat mengenal 1,6 bahwa muatan di dalam suatu tetes minyak itu adalah kelipatan dari 1,6 kali 10⁻⁹. Baik, itu saja mungkin kuliah kita hari ini karena sudah pada pulang semua. Nah, seperti itu ya. Nah, ini bentuk setting eksperimennya yang ada di lab ini sebetulnya ini, cuma ya sayang lah kita nggak ya nggak ada. Ini ada sumber untuk menghasilkan berkas elektron. Jadi kalau boleh saya gambarkan ya, ini satu daya yang di sini sumber berkas elektronnya ada di sini ya. Jadi berkas elektron itu ya kurang lebih sama seperti lampu filamen gitu ya. Jadi semacam ini kayak lampu. Ya di sini ada filamen ya, filamen ya biasanya filamen wolfram aja ya, dengan resistansi yang tinggi. Gambarnya filamen ini. Kira-kira gambarannya gini, misalnya ada filamen gitu ya. Nah, di dalam filamen ini dia dikasih beda potensial ya. Dikasih beda potensial dengan beda potensial yang tinggi kan. Kasih beda potensial karena ini panas, jadi ada elektron yang terlepas dari ini, elektron yang terlepas. Nah, dia masuk ke dalam sini, di antara tabung yang bening ini dikasih lagi beda potensial oleh ini ya. Dikasih lagi dia beda potensial. Nah, sehingga elektron yang terlepas dia tidak balik ke sini, tapi dia menuju ke sana, ke sana. Elektron negatif secara keseluruhan ya device-nya dirancang sedemikian rupa. Mungkin saya gambarnya di yang begini. Ini sumber untuk menghasilkan elektronnya di sini lah ya, tegangan voltasenya. Ya, ini sumber untuk menghasilkannya di sini. Ya apa tegangannya ya, potensialnya. Nah, nanti di antara tabung katoda ini dikasih lagi beda potensial. Ya. Nah, beda potensial ini negatif, ini positif. Ya. Dihubungkan dengan katoda yang ada di sini, berarti di sini kan permukaannya positif. Nah, ini negatif. Ini elektron kan muatannya negatif, karena dia muatannya negatif, dia akan menuju ke katoda yang bermuatan positif. Nah, tapi sebelum sampai ke sini, ini dia dijebak dulu di sini. Nah, di sini sebenarnya ada bulatan, gitu ya. Nah, bulatannya itu yang ini. Ya. Dia dijebak dulu di sini, di mana di antara ini ada medan magnet. Nah, ini ada kumparan kawat, bulatan kawat yang dialiri arus listrik, ya, sehingga berdasarkan hukum Maxwell, kalau ada arus listrik nanti akan menghasilkan medan magnet induksi. Nah, medan magnet induksi lah yang nanti yang mempengaruhi berkas elektron yang sedang berjalan menuju ke apa sih kalau yang positif itu katoda ya. Kan ada anoda dan katoda. Nah, selama dia berjalan ke sini, ini karena ada medan magnet sedemikian rupa sehingga dia berbelok membentuk suatu berkas yang melintas. Gitu. Nah, karakteristik dari berkas elektron yang melintas ini, kemudian jari-jarinya dihitung, terus tegangan untuk menghasilkan ini dihitung, arus listrik yang digunakan untuk mengalirkan arus ini untuk membentuk medan magnet induksi itu juga dihitung. Ya, jadi dapat ungkapan M tadi dengan setara dengan apa P per B. Ya, nah tegangannya ini nanti diatur dari sini. Ya, R-nya itu diatur dari jari-jari ini, dilihat dihitung secara manual dengan menggaris. Medan magnetnya nanti dihasilkan dari nilai arus ini. Kan pakai hukum apa yang ini medan magnetnya pakai dihitung dengan ini ada jumlah lilitan, ada arus listriknya, gitu.
Ini dulu. Sebentar ya. Itu salah. Nah ini dihitung pakai rumusan ini. Terus saya ulang lagi. Nah, ini. B-nya dihitung dari ini, N-nya jumlah lilitan, R-nya apa? R-nya itu jari-jari atau iya jari-jari kumparan, ya I-nya nih arus. Jadi dari sini kita bisa menentukan berat B. Ya, baik. Ada yang mau ditanyakan, Bu? Silakan. Kalau tidak ada yang ditanyakan, ya udah saya nanya gitu kan. Tulis gambar dan kirimkan sumber deteksi gerak elektron akibat adanya pengaruh medan listrik dan magnet. Ya, gitu. Saudara tuliskan misalnya gambar dan dikatakan arah keluaran. Gitu. Misalnya nih saya punya elektron yang bergerak ke sini gitu ya. Ini elektron. Ya, ini elektron dia di bawah pengaruh medan magnet yang arahnya kalau keluar medan magnet yang keluar itu simbolnya apa sih? Silang apa titik silang ya? Ya. Ada elektron yang bergerak ya, ke kiri, kemudian masuk ke daerah wilayah medan magnet. Ya, ini medan magnet yang arahnya keluar ya. Ini silangnya berarti keluar ya, berarti ke arah kita gitu ya. Nah, sekarang tentukan arah F-nya. Arah F-nya kemana kira-kira? Pakai kaidah tangan apa tuh? Tangan kiri, tangan kanan, elektron dengan kecepatan P, ya, elektron bermassa M, kecepatannya P, arahnya ke kiri, melewati suatu medan magnet yang arahnya keluar, kira-kira nanti gaya Lorentz-nya itu kemana? Kan dia akan mengalami gaya Lorentz. Ke bawah bukan, Pak? Ke bawah. Iya, Pak. Gaya Lorentz-nya ke bawah sini ya? Iya. Iya. Nanti gerak elektronnya dia akan melengkung ke sini ya. Kenapa bisa ke bawah ini? Kamu jawabnya pakai kaidah apa? Tangan kanan, Pak. Kaidah tangan kanan. Iya. Yang sebagai F jari apa? Telapak tangan. Telapak tangan. Itu Iya. F. Kalau V-nya? V jempol. V-nya jempol. Terus B-nya? Sisa 4 jari itu sisa. 4 jari. Nggak sesuai dong. V-nya kan ke kiri. B-nya keluar. Itu tanda masuk, Pak. Kalau silang itu masuk, Pak. Oh, saya yang salah ya? Ya, kalau keluar titik. Oh iya. Berarti benar ya? Iya, Pak. Iya. Berarti benar. Ya udah. Kita lihat gambaran yang di atas, kita lihat. Nah, iya. Ini gambarannya sama ya. Ini ke bawah. Kalau misalnya ini saya balik, elektronnya geraknya ke kiri, gimana itu? Jadi ke atas, Pak. Elektronnya ke kanan. Oke, kaidah tangan kanan. Ya. Jadi sekarang Jadi saya tanya ya, kalau kaidah tangan kanan, tadi kamu apa? Telapak tangan itu F.
Kemudian 4 jari itu B. Jempol itu apa? V-nya, Pak. P-nya. P-nya atau arusnya? V-nya, Pak. Arah arah apa sih? Arah kecepatannya gitu. Heeh. Arah arus apa itu? Arah ini bukan arus listrik ya? Arah ya arah elektron gitu, Pak. Bentar ya. Supaya nggak salah. Hmm. Laptop saya malam apa? Halo, kedengeran nggak? Halo? Ya, terdengar. Dengar, Pak. Dengar, Iya Pak. Pak terdengar. Ya, sorry, malah ngatain malah sebentar ya. Hmm. Ya, betul. Jadi ini untuk makin misalnya dari istilah dasar, yang kedua, kita perjelas saja. Ya, ini ya. Jadi jempolnya itu adalah P, 4 itu adalah B, telapak tangan F ya. Atau kalau untuk nanti arus ya, kalau untuk medan magnet dan melingkar dan sebagainya, modelnya juga seperti ini. Aturan dari kaedah tangan. Ya, insya Allah kalau ini udah ingat dan kuasai, ya pertanyaan apapun yang terkait dengan gaya Loren sudah ketemu gitu. Pisang aja kalau misalnya ditanya dengan kawat berarus seperti apa. Kalau misalnya ada arus listrik kira-kira F-nya kemana kan? B-nya kemana, F-nya kemana? Kalau kaidah tangan kanan harusnya melingkar ya? Apa? Dan maksudnya ya? B. Kalau ini dipandang sebagai kawatnya ada elektron, kalau arusnya ke atas berarti elektronnya kan P-nya ke bawah ya. Kemudian kalau B-nya melingkar gini,
Ya, kaidahnya nanti disesuaikan ya. Kalau yang ini kita bicara pengaruh medan magnet terhadap gerak muatan listrik gitu. Nanti kalau ini nanti kita akan bicara pada elektrodinamis dulu. Baik, itu mungkin silakan ada yang mau ditanyakan lagi terkait dengan percobaan Thomson. Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan saja pertemuan kita hari ini. Untuk pertemuan minggu besok, kita coba diskusikan lagi. Kalau misalnya nanti ada hal-hal yang terlewat atau mungkin nggak sempat ditanyakan terkait dengan percobaan Balmer ataupun percobaan Thomson, itu bisa nanti langsung tanyakan lagi pada pertemuan minggu besok. Jadi silakan dibaca lagi, dipelajari lagi, mungkin nanti ada hal-hal yang ditanyakan minggu depan sebelum kita presentasi atau sebelum kita mulai kuliah, ya langsung saja dipotong menanyakan pertanyaan yang memang ingin ditanyakan, yang memang ingin memuaskan rasa penasaran ataupun yang mengetahui kebenarannya gitu. Jadi bisa kita diskusikan sama-sama. Baik, itu saja mungkin. Silakan sebelum ditutup, saya kasih kesempatan lagi kalau ada yang mau ditanyakan. Rian Setiana, ada Rian Setiana? Ya, ada Pak. Iya, ada yang ditanyakan Rian? Ini aja deh Pak, mau nanya bedanya lambda de Broglie sama lambda biasa apa ya Pak? Lambda Broglie dengan lambda biasa. Iya Pak. Baik. Sebetulnya ini ceritanya panjang ya. Kalau lambda Broglie itu kan, ini ke-share nggak? Oh, belum. Kalau lambda Broglie itu kan tadi yang sudah dituliskan. Broglie ini kan ini ya. Ya, Broglie. Nah, kemudian lambda biasa, ya lambda itu kan biasanya dia sebagai panjang gelombang. Panjang gelombang. Dari teori klasik kita ketahui panjang gelombang, yang mana kita punya gelombang sinus atau gelombang pada kali, itu bentuknya sinus gitu ya. Bentuknya seperti pola sinus, maka panjang gelombang itu kan dihitung dari sini. Gelombang dari sini. Nah, sebetulnya Broglie ini ingin mencoba mula-mula kita model atom bor ya. Atom bor itu kan dia membuat model ya, nah seperti ini ya, ini elektron ya, bergerak ya, dia melingkar gitu. Nanti di sini ada gaya interaksi kan, sentripetalnya ya. Model atom bor ini dia membuat asumsi bahwa yang pertama elektron dia bergerak stabil pada lintasannya. Ya. Kalau dia gerak stabil, artinya dia memiliki kecepatan yang konstan. Ya. Kecepatan yang konstan. Nah, kalau dilihat dari teori elektromagnetik, ini nggak mungkin suatu partikel bermuatan kalau di dalam mekanika, kalau gerak melingkar, kira-kira dia mengalami percepatan atau tidak? Misalnya dia bergerak dengan kecepatan linear v. Nah, kira-kira pertanyaannya, apakah dia memiliki percepatan? Coba, ini dari mekanika Newton, coba saya tanya. Di fisika dasar itu ya. Untuk setiap benda objek yang bergerak melingkar, kira-kira dia mengalami percepatan nggak?
Ada Pak, kalau gerak melingkar. Kenapa? Ya kalau gerak melingkar memiliki percepatan. Selalu memiliki percepatan kan? Iya Pak. Iya. Jadi di teori fisika dasar, saudara bisa lihat percepatan itu nanti bukan hanya karena adanya perubahan nilai kecepatan linearnya, tapi juga karena perubahan arah ya. Misalnya katakanlah di titik ini arah kecepatan linearnya ke sana, tapi di titik ini arah kecepatan linearnya ke sini, ya kan? Nanti kalau partikelnya udah di sini, maka kecepatan kecepatan arah linearnya kan ke sana. Jadi di setiap saat, di setiap detik, arah kecepatannya berubah. Perubahan arah kecepatan itu juga akhirnya nanti memberikan nilai percepatan, ya. Jadi percepatan untuk gerak partikel itu tidaklah nol, selalu ada. Nah, bagaimana kita bisa menerima ini dalam kondisi stabil? Yang namanya di dalam mekanika, kalau dia stabil, itu adalah kecepatannya konstan. Kalau kecepatannya konstan, maka A-nya nol. Ya kan? Itu dari teori partikel. Nah, kalau dari teori mekanika ya. Nah, kalau dari teori elektromagnetik, kalau suatu partikel bermuatan, misalnya ini elektron, dia bergerak dipercepat atau diperlambat, ya, misalnya dia memiliki percepatan yang tidak nol, percepatan ini bisa dipercepat atau diperlambat. Maka semakin lama dia sebetulnya akan semakin, maka geraknya itu juga akan berubah. Katakanlah kalau dia semakin diperlambat, itu artinya ada energi dia yang dibuang, ya. Jadi kalau dia ngerem, maka energi muat partikel bermuatan itu dibuang. Kalau dia bergeraknya dipercepat, maka dia akan dapat tambahan energi, sehingga dia geraknya jadi cepat. Nah, katakanlah ini dia mengalami perlambatan karena ditarik oleh inti atom. Berarti kan dia sebetulnya di sini mengalami perlambatan. Kalau dia mengalami perlambatan, maka dia akan melepaskan sebagian energinya. Nah, akhirnya lama-lama elektron itu dia nggak stabil, tapi lama-lama nabrak ke inti atom. Jadi asumsi model atom Bohr bahwa elektron stabil pada lintasannya itu penggambarannya masih belum jelas, masih membingungkan. Nah, kemudian si Bohr lah yang membuat satu postulat bahwa gerak elektron di dalam atom itu tidak melulu hanya dipandang sebagai gerak partikel, tapi dia juga harus dipandang sebagai gerak gelombang. Ya, jadi panjang gelombang Broglie itu pada dasarnya adalah memberikan sifat gelombang pada partikel untuk menjawab permasalahan ini, menjawab kelemahan model atom Bohr. Konsekuensinya apa dari sini? Ya udah, jadi lintasan ini tidak betul-betul lintasannya seperti orbit planet ini, tapi sebetulnya ini juga korelasinya adalah dia terkait dengan panjang gelombang. Ya. Terus ini nanti oleh Broglie ini kemudian oleh Born, ini juga terjadi perdebatan kan, oleh Born kemudian ini diinterpretasikan bahwa panjang gelombang ini sebetulnya gambarannya bukan seperti gerak partikel yang membentuk atau gerak, bukan sepenuhnya gerak gelombang, tapi panjang gelombang ini adalah nanti digunakan untuk menentukan probabilitas. Karena misalnya nih, ini kan lintasannya begini ya. Nah, ini misalnya lintasan. Ini kan maksimum ya, amplitude maksimum. Ini juga maksimum ya, cuma arah sini. Tapi kan ada titik-titik di mana amplitudenya 0. Ada titik-titik di mana amplitudenya 0. Ini maksimum, ini 0. Ya katakanlah kalau ini fungsinya, ya fungsi gelombang, ya 100. Kalau kita kuadratkan untuk mencari energi kan kuadrat dari ini, katakanlah gini, semuanya itu positif. Tapi ini ada, tapi kan ini juga ada yang tidak ada. Ini ada, ini juga tidak ada. Ini ada,
tapi ini juga tidak ada. Nah, jadi dari sini sebetulnya muncul ada semacam, ini berarti sebetulnya tidak setiap saat partikel elektron itu ada di lintasan tersebut. Ada kalanya dia tidak ada. Nah, tidak ada itu maksudnya ada kalanya dia ditemukan, ada kalanya dia tidak ditemukan. Nah, jadi panjang gelombang yang di sini nanti digunakan untuk menentukan probabilitas peluang. Probabilitas. Oh iya, iya. Nah, probabilitasnya seperti apa? Seperti yang tadi disampaikan. Ya, nanti ini akan kita bahas lanjut ya. Ya, ini jadi bedanya gitu ya, panjang gelombang yang biasa, panjang gelombang, kalau panjang gelombang biasa itu betul-betul sudah diuraikan di dalam teori gelombang. Kita mengenal ada gelombang longitudinal, transversal, gelombang pada permukaan air, gelombang pada tali, gelombang, itu semuanya menggambarkan sifat-sifat fisik. Nah, konsep gelombang ini kemudian dibawa untuk menjelaskan struktur atom. Ya, dibawa untuk menjelaskan struktur atom. Tapi panjang gelombangnya bukan digambarkan seperti gelombang yang berada pada lintasan bergerak. Gini ya. Tapi nanti dia hanya digunakan untuk menentukan probabilitas. Probabilitas untuk menemukan elektron di dalam lintasan tersebut. Ya, jadi akhirnya nanti larinya ini ke statistik. Mekanika kuantum yang digawangi oleh Heisenberg gitu ya. Ya. Nah, kemudian Schrödinger nggak nyaman dengan keadaan tersebut karena ya harusnya kalau penggambaran partikel itu adalah ya harusnya gambarannya ini dong, tetap ada gambaran partikelnya. Nah, makanya si Schrödinger misalnya ya udah nih elektronnya terjebak dalam sumur, dia bergerak, ya geraknya juga tetap nanti dia menyatakan juga dengan sebagai fungsi gelombang. Karena sekali lagi bahwa teori dualisme gelombang partikel itu sudah terbukti kan, teori-teorinya sudah ada sebelumnya. Itu ya ada perilaku gelombang dari suatu partikel atau sebaliknya perilaku partikel dari suatu gelombang. Baik, itu nanti mungkin akan kita lanjutkan pada diskusi selanjutnya aja ya. Tapi ini sebagai modal awal pemahaman yang nanti bisa jadi bahan dasar. Ya, itu ya. Ya Pak, baik Pak. Terima kasih atas jawabannya Pak. Iya, betul. Cocok nggak jawabannya? Cocok Pak, cocok. Cocok, ya baik. Nanti kalau ada yang nggak setuju dan apa ya disampaikan aja ya, kita berdiskusi gitu. Baik, sementara mungkin saya ini karena orang-orang di Papua sudah pada pulang, saya jadi seperti di sini ngeri juga ya di kampus nggak ada siapa-siapa. Jadi saya mohon izin kita pamit, kita diskusi lagi minggu depan. Ya, terima kasih tentunya untuk menutup kegiatan. Mari sama-sama kita mengucapkan alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wah. Baik, terima kasih ya. Ya. Izin saya tutup ya.